Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kami beri judul Dinamika Pergantian Bentuk Pemerintahan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahim dengan akhiran NIM 1002. Di sini saya akan membahas masalah dinamika pergantian bentuk pemerintahan Indonesia. Indonesia mengalami berbagai macam bentuk pemerintahan. Yang pertama yaitu monarki. Bangsa Indonesia pernah dalam bentuk monarki pada masa kerajaan. Saat itu Indonesia belum terbentuk, masih pada kekuasaan kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan lain sebagainya. Dipimpin oleh raja yang diangkat sesuai dengan keturunan. Yang kedua adalah demokrasi. Bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi pada awal kemerdekaan sampai sekarang dengan berbagai dinamika, permasalahan, juga berbagai macam demokrasi. Demokrasi yang pernah terjadi dan dijalankan di Indonesia adalah demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Di sini demokrasi terpimpin memunculkan berbagai isu dan kontroversi. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang dijalankan pada awal kemerdekaan dan dipimpin oleh Presiden Soekarno. Budaya politik kepentingan menjadikan demokrasi yang dianggap menyimpang ini terjadi. Keinginan presiden untuk mendominasi pemerintahan merupakan awal dari demokrasi ini, ditandai dengan dibubarkannya DPR hasil pemilu dan menjadikan itu sebagai pemerintah yang dianggap otoriter, seperti bentuk pemerintahan monarki dan tirani. Lalu selanjutnya adalah demokrasi tirani. Menurut pendapat kami, bangsa Indonesia mengalami bentuk pemerintahan tirani secara tidak langsung pada momentum Presiden Soeharto, di mana pemerintah sewenang-wenang tanpa mempedulikan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah aristokrasi. Bangsa Indonesia pernah dalam bentuk pemerintahan aristokrasi secara tidak langsung. Menurut kami, pada masa kemerdekaan di mana pergerakan dipimpin oleh cendekiawan, yaitu para mahasiswa, dosen, dan juga tenaga-tenaga pendidikan lainnya, dalam arahan Ki Hajar Dewantara yang beliau juga seorang cendekiawan cerdas. Lalu selanjutnya adalah oligarki. Menurut kami, bangsa Indonesia pernah dalam bentuk pemerintahan demokrasi oligarki secara tidak langsung. Bisa dirasakan pada beberapa kasus, beberapa oknum, setiap isu dan kasus yang muncul hanya beberapa orang dalam satu kelompok saja yang terlibat dalam isu-isu tersebut, jadi lebih mengarah ke oligarki, penguasaan. Yang selanjutnya adalah teknokrasi. Menurut kami, bangsa Indonesia mengalami bentuk pemerintahan teknokrasi secara tidak langsung pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie, di mana beliau adalah seorang insinyur, seorang ahli mesin yang sangat hebat, dan beliau juga seorang cendekiawan yang ilmuwan yang sangat hebat. Lalu selanjutnya adalah demokrasi. Menurut kami, demokrasi pernah diterapkan di Indonesia di berbagai sistem pemerintahan dan kepemimpinan, terutama di desa-desa. Kondisi pemerintahan ini didasarkan oleh kehormatan. Jadi di desa-desa masih banyak dilakukan ini karena masih menjunjung tinggi nilai-nilai setiap orang yang berbeda dan menjunjung tinggi penghormatan kepada seorang yang memiliki kasta yang tinggi. Selanjutnya adalah oklokrasi. Menurut kami, oklokrasi dijalankan di Indonesia dalam masa pemberontakan, di mana kelompok-kelompok bersenjata berusaha mengambil alih pemerintahan dan ingin mengganti bentuk pemerintahan Indonesia menjadi
bentuk pemerintahan yang mereka inginkan. Mereka memberontak dan melakukan gencatan-gencatan senjata untuk mendapatkan hal tersebut. Selanjutnya adalah plutokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan di bangsa tradisional, ya, dari masa tradisional. Di Indonesia sendiri menurut kami pernah dijalankan pada masa tradisional, yaitu para konglomerat menjadi penguasa dan juga pemimpin. Ini disebabkan oleh tingginya kesenjangan antara masyarakat, menjadikan bangsa-bangsa orang-orang yang dianggap konglomerat menjadi penguasa. Persoalan yang ditimbulkan dari dinamika dan pergantian bentuk pemerintahan di Indonesia itu antaranya seperti pemberontakan. Ya, tentu dalam sebuah pergantian pasti ada sesuatu yang tidak cocok, jadi pasti ada pemberontak dan juga pihak yang kontra akan menentang itu. Lalu ada konflik bersenjata, ini adalah kelanjutan dari pemberontakan. Kesenjangan sosial, jadi kesenjangan ini mengakibatkan adanya gap, adanya jarak antara satu orang dengan orang lain, maka satu orang dianggap lebih tinggi derajatnya, maka dia akan dijadikan pemimpin. Lalu ketidakstabilan bangsa, jika sesuatu yang terus berganti, bahkan di sini adalah bentuk pemerintahan yang itu merupakan inti dari sebuah negara, maka negara akan tidak stabil jika bentuk pemerintahannya terus berganti dan terus melakukan pembaruan. Mungkin ada beberapa hal-hal baik dari pembaruan tadi, tetapi pasti pada awalnya akan muncul ketidakstabilan. Lalu yang terakhir adalah ancaman hancurnya bangsa. Jika sesuatu perubahan tidak dapat dikendalikan dan pemberontakan, konflik, dan kesenjangan lalu kestabilan tidak dapat diraih, maka akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara yang nantinya bisa berdampak pada hancurnya suatu bangsa. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. Halo, saya Zainal Ade Putra dengan NIM 220910201153 akan mempresentasikan poin 3 tentang potret empiris budaya politik yang dimiliki masyarakat Indonesia dalam mempengaruhi persoalan tersebut. Budaya politik yang mempengaruhi. Menurut kami, budaya politik negatif Indonesia yang kami soroti dan dapat mempengaruhi dinamika bentuk permintaan ialah budaya kepentingan dan politik identitas. Tentang politik identitas. Politik identitas pada dasarnya bisa dikatakan sebagai alisan politik yang didasari pada kesamaan masyarakat yang terpinggirkan atau mencoba menghimpunkan kekuatan untuk menunjukkan kelompok-kelompok tertentu dalam proses eksistensi dirinya menjadi lebih besar. Politik yang didasari atas kesamaan beraneka-ragaman bentuk gerakan sosial dalam masyarakat. Contoh politik identitas. 1. Politik identitas etnis. Misalnya saja ada pemilihan kepala daerah yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, mementingkan kebersamaan etnisnya untuk menolong kemenangan atau kekuatan. Kedua, politik identitas agama. Misalnya dalam terbentuknya PAN, Partai Amanat Nasional, yang didasari atas ketersaingan dengan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Dua sistem partai politik ini sama-sama memiliki simbol agama untuk mendukung kekuatan dan kemenangannya. Dan ketiga, politik identitas gender. Jenis kelamin dan kesetaraan gender pada saat ini muncul sebagai salah satu politik identitas. Misalnya, adalah adanya kuota khusus yang diberikan pemerintah sebagai kesempatan kepada para wanita untuk berkarir di dunia politik. Poin kedua tentang politik kepentingan. Politik kepentingan ini biasanya dilakukan oleh partai-partai dengan tujuan untuk membesarkan nama partainya, sehingga partai yang bersangkutan mendapatkan simpati rakyat, dipilih oleh mayoritas rakyat, dan memperoleh kekuasaan, sehingga lupa akan cita-cita dan kepentingan politik itu sendiri. Jadi, kepentingan politik atau politik kepentingan. Poin ketiga, demokrasi terpimpin. Ide ini didominasi pemikiran Soekarno
Walaupun dalam pelaksanaannya Soekarno selalu bersama dengan para pemimpin angkatan bersenjata. Soekarno juga didukung pemimpin-pemimpin partai dalam mempertahankan kekuasaan sentralnya. Demokrasi terpimpin ini bermakna suatu bentuk demokrasi yang tetap memberikan kekuasaan kepada rakyat, namun diatur dan diarahkan oleh pemimpin negara dengan tujuan menstabilitaskan politik di dalam negeri terkait pembangunan bangsa. Terima kasih. Hai semua, saya Elizabeth Silaban dengan NIM 2209 1020 1114. Di sini saya akan membahas poin keempat, yaitu solusi persoalan empiris yang dihadapi Indonesia jika dilihat dari perspektif sistem politik, bentuk pemerintahan, dan budaya politik masyarakat. Jadi di solusi yang pertama yaitu revolusi sistem politik menjadi lebih baik. Sebagaimana arti revolusi yaitu perubahan secara cepat atau modifikasi sistem yang sudah ada. Di mana kita ketahui jika sistem politik Indonesia belum dapat dikatakan dengan baik karena masih adanya money politik dan korupsi di mana-mana. Harus diadakan revolusi sistem politik guna terciptanya sistem politik yang sehat dan mengurangi asumsi masyarakat mengenai bahwa mereka yang duduk di kursi pemerintahan atau mereka yang ingin mengambil andil, yang ikut andil dalam sistem politik Indonesia adalah mereka yang memiliki uang, bukan mereka yang benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat. Di solusi yang kedua menurut kami yaitu mencari dan menjalankan sistem politik yang sesuai, cocok, dan baik untuk kemajuan bangsa. Jika dirasa demokrasi sudah merupakan sistem politik yang benar-benar cocok atau benar-benar baik untuk Indonesia, maka sistem inilah yang harus dibenahi, kemudian dijalankan dengan baik. Di mana kita ketahui sistem demokrasi itu harus adil, baik dalam penerapan maupun pengambilan keputusan, di mana harus memikirkan kepentingan masyarakat sehingga terciptanya demokrasi bukan mementingkan atau mengutamakan sekelompok orang saja, tetapi harus mementingkan persatuan dan kesatuan nasional. Di poin ketiga menurut kami yaitu berusaha meninggalkan, mencegah, dan membenahi budaya politik yang negatif. Budaya politik yang negatif di sini dalam artian adalah seperti money politik dan korupsi. Misalnya memberi hukuman yang benar-benar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk antisipasi bagi mereka yang akan melakukan hal tersebut, di mana hukuman tersebut tidak memandang orang atau seberapa besar yang dirugikan. Jika dirasa benar-benar mau sekecil apapun itu, jika sudah merugikan negara maupun masyarakat, maka harus diberi hukuman yang benar-benar memberi efek jera bagi pelaku. Dan sebisa mungkin hukuman ini tidak merembet kemana-mana atau hukuman karet sehingga tidak ada celah untuk memberi keringanan kepada pelaku. Terima kasih. Nama saya Akila Nur Aulia dengan NIM 2209 1020 1060. Selanjutnya adalah apakah bentuk pemerintahan sekarang sudah relevan? Menurut kami, bentuk pemerintahan yang dijalankan di Indonesia saat ini sudah cukup baik. Hal ini terungkap dari hasil survei Populi Center Maret 2022 yang bertajuk Peta Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024. Total sebanyak 63,34 responden mengungkapkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia baik. Rinciannya yaitu 59,4% responden menjawab baik dan 3,9% menjawab sangat baik. Tapi pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan yang ditemukan. Demokrasi di Indonesia ini masih banyak diwarnai oleh sistem oligarki, di mana menurut kami masih ada beberapa kelompok dominan yang menguasai sistem pemerintahan. Winters juga menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan miskin pada tahun 1945 dibandingkan tahun 2022 ini. Hal ini terjadi akibat dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi dan berlanjut Indonesia mempunyai sistem oligarki demokrasi. Selanjutnya adalah pendapat tentang solusi persoalan. Menurut kami mungkin bisa jika semua orang yang terlibat di pemerintahan melakukan revolusi untuk demokrasi yang lebih baik. Yang pertama yaitu dengan cara mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan bersama. Jika tiap individu lebih peduli dengan mementingkan kepentingan bersama, hal tersebut akan menciptakan kedamaian dan keadilan.
Yang kedua adalah tekad yang kuat untuk mensejahterakan rakyat. Dengan memiliki tekad yang kuat untuk mensejahterakan rakyat, tentunya kita tidak akan melakukan budaya-budaya politik yang menimbulkan perpecahan dan tercipta kesejahteraan di dalam rakyat dan negara. Yang ketiga adalah kecintaan terhadap tanah air. Hal ini merupakan hal yang penting untuk ditanam pada diri kita sebagai warga negara Indonesia. Cinta terhadap tanah air akan menumbuhkan rasa ingin menjaga dan melindungi negara kita sendiri, sehingga kita akan menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungan. Yang keempat adalah menumbuhkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab pada diri seorang pemimpin. Sikap jujur sendiri akan sulit dilakukan, terutama apabila dalam pelaksanaannya itu banyak tawaran menggiurkan yang membuat pemimpin atau seseorang melupakan tugasnya sebagai pemimpin. Oleh karena itu, sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab bisa dilakukan dengan memikirkan kepentingan orang banyak terlebih dahulu dibandingkan memikirkan kepentingan diri sendiri. Sehingga negara kita ini bisa demokratis. Yang kelima adalah mengingat Tuhan agar timbul rasa takut untuk merugikan masyarakat. Selain sikap cinta tanah air, mengingat Tuhan dan mencintai Tuhan itu akan mencegah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan negatif, sehingga kita akan cenderung takut untuk melakukan sesuatu yang salah karena takut dosa. Selanjutnya adalah pendapat tentang bentuk pemerintahan yang sesuai. Menurut kami, bentuk pemerintahan yang baik untuk dijalankan di Indonesia adalah demokrasi dikombinasikan dengan teknokrasi dan juga aristokrasi. Mengapa demokrasi? Karena Indonesia sendiri ini merupakan negara yang menjunjung tinggi hak. Jadi setiap warga negara yang memiliki hak untuk di pemerintahan. Prinsip dari demokrasi sendiri juga sejalan dengan prinsip kebangsaan, yaitu seperti kebebasan berpendapat dan berserikat, kedudukan rakyat sama rata di mata hukum. Lalu dikombinasikan dengan aristokrasi, yaitu mereka yang dianggap paling memenuhi syarat untuk mengatur masyarakat karena superioritas moral dan intelektual mereka. Aristokrat yang benar cenderung bertindak demi kepentingan terbaik untuk masyarakat. Lalu didukung oleh sistem teknokrasi dengan ilmuwan yang cakap memiliki peran untuk mengambil keputusan negara selain politisi. Dalam teknokrasi, para pengambil keputusan akan dipilih berdasarkan seberapa jauh mereka menguasai bidang mereka. Jadi apabila negara kita ini dipimpin oleh para teknokrat, itu akan menjadikan negara Indonesia ini memiliki keputusan-keputusan dengan kebijakan yang telah dipikirkan secara matang.